Fisik pemain U20 tidak bagus, Sintayong bawa misi khusus TC ke Eropa. Pelatih timnas U20 Indonesia Sintayong mengatakan bahwa fisik para pemainnya menurun seusai kualifikasi Piala Asia U20 2023. Hal tersebut disampaikan Sintayong di sela-sela memimpin latihan timnas U20 Indonesia di lapangan ABC Senayan, Jakarta pada Kamis 13 Oktober. Karena habis turnamen kemarin di Surabaya, pemain diberikan libur hampir sebulan. Pastinya fisik tidak begitu bagus, jadi pagi hari fokus latihan fisik dasar dan sore hari untuk gym, ucap pelatih asal Korea Selatan itu. Sebenarnya, Sintayong mengaku puas dengan penampilan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di turnamen sebelumnya. Namun, ia tetap memiliki catatan untuk para pemainnya. Sintayong pun berharap dengan adanya pemusatan latihan di Eropa, para pemainnya bisa semakin berkembang. Seperti diketahui, tahun depan Timnas U20 Indonesia dihadapkan dengan agenda yang cukup padat. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan tampil di Piala Asia U20 2023 pada 1 hingga 18 Maret 2023. Setelah itu, Garuda Asia akan tampil di Piala Dunia U20 2023 pada bulan Juninya. Jelang dua event besar tersebut, Sintayong mulai memanaskan mesin, di mana Turki dan Spanyol dipilih Sintayong untuk menjadi lokasi TC Timnas U20 Indonesia. Sintayong sendiri rupanya punya alasan khusus memilih Turki dan Spanyol. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut ingin mencarikan lawan kuat untuk Timnas U20 Indonesia. Kita akan melakukan uji coba dengan tim-tim bagus, kata Sintayong dikutip dari kanal YouTube PSSI pada Kamis 13 Oktober. Dengan melawan tim-tim dari Eropa, Sintayong pun berharap bisa memperkuat mental Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Sintayong juga mengatakan tujuan TC kali ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dari anak asuhnya. Jadi pemain tidak harus takut untuk menghadapi tim-tim Eropa, tutur Sintayong. Meski begitu, hingga kini PSSI belum mengumumkan tim-tim mana saja yang akan dihadapi oleh Timnas U20 Indonesia. Iwan Bule minta maaf dan tanggung jawab di tengah desakan mundur dari jabatan. Bagaimana nasib Sintayong? Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule akhirnya mengungkapkan permintaan maaf dan bilang tanggung jawab atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Hal itu diungkapkan oleh Iwan Bule dalam konferensi pers pembentukan Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia antara FIFA, AFC, Pemerintahan Indonesia, dan PSSI di Jakarta pada Kamis 13 Oktober. Pertama-tama, saya atas nama Federasi mohon maaf atas apa yang terjadi dengan tragedi. PSSI bertanggung jawab sepenuhnya. Sebagai salah satu bentuknya adalah hari ini sebagai jawaban bahwa kita sepakat membentuk Task Force atau Satgas Transformasi Sepak Bola yang berisi pemerintah, FIFA, AFC, Polri, Kemenpora, Kemendagri, PUPR, Kemenkes, ujar Iryawan. Ini adalah kali pertama secara gamblang Iwan Bule mengungkapkan permintaan maaf sekaligus mengucapkan PSSI bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 132 orang meninggal dunia. Sebelumnya Iryawan selalu berdalih insiden tragedi Kanjuruhan merupakan tanggung jawab Panpel Arema FC sebagaimana tertuang dalam pasal 3.1D, yakni regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021. Permintaan maaf dan tanggung jawab yang diungkapkan Iwan Bule juga muncul di tengah desakan mundur dari posisi Ketua Umum PSSI. Namun, anggota Exco PSSI Son Haji mengatakan Iwan Bule tidak jantan jika memutuskan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Selaku pengurus PSSI, mundur itu bukan tindakan yang bagus untuk menghadapi masalah seperti ini. Kalau kondisi seperti ini lagi butuh pemikiran, butuh macam-macam kemudian ketua mundur. Tidak jantan. Saya bilang tadi, saya bilang sama kawan saya itu ketua umum. Kalau Anda mundur, tidak jantan. Tutur Son Haji. Alasan Sintayong wajib bertahan di Timnas Indonesia. Yang pertama, demi tampil maksimal di Piala Asia 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Sepak bola Indonesia memiliki banyak agenda besar di 2023 mendatang, seperti Piala Asia U20 2023, Piala Asia 2023, dan Piala Dunia U20 2023. Ketika turnamen itu seharusnya menjadi ajang bagi Sintayong untuk membawa Timnas Indonesia dan juga Timnas Indonesia U20 untuk semakin bersinar. Untuk bisa berbicara banyak di ajang-ajang tersebut, Sintayong sudah membangun timnya sejak lama. Jika ia pergi, maka pelatih baru nantinya harus beradaptasi lagi dan ada saja perubahan yang terjadi. Dengan membuat Sintayong bertahan, maka Timnas Indonesia tidak perlu dari nol untuk bisa tampil di Piala Dunia U20 2023 atau Piala Asia 2023 mendatang. Yang kedua, memiliki taktik pengalaman kelas dunia.
Sintayong adalah pelatih kelas dunia, di mana ia pernah menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 hingga membuat Jerman tersingkir dari fase grup turnamen tersebut. Hal itulah yang juga membuat PSSI tertarik kepadanya. Saat melatih timnas Indonesia, kehebatan Sintayong dapat terlihat jelas dari keputusan pemanggilan pemain, formasi yang dipakai tergantung lawan yang dihadapi, dan kehebatan dalam pertukaran pemain. Yang ketiga, Sintayong telah membangun timnas Indonesia dengan kerangka yang jelas. Sintayong mendapatkan kesempatan menangani timnas Indonesia U20, U23, dan senior. Hal itulah yang membuat Sintayong bisa membangun timnya dengan berisikan tim-tim muda. Kerangka yang dibangun Sintayong pun semakin jelas karena ia membuatnya sejak di level usia muda. Jadi tidak heran jika di tim senior pun didominasi oleh para pemain muda. Pada ajang Piala AFF 2020 saja, Sintayong membawa para pemain muda dan ternyata hal tersebut bisa dikatakan cukup berhasil. Di mana timnas Indonesia pada saat itu sukses mencapai final dan menjadi runner-up dengan skuad yang didominasi oleh para pemain muda.